Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dedi Prestiadi, pada mata kuliah Supervisi Pengajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar supervisi pengajaran. Yang pertama adalah pengertian supervisi. Apa itu supervisi? Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat, atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Sedangkan supervisor adalah istilah bagi orang yang melakukan supervisi, yaitu seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Supervisor biasanya dilaksanakan oleh kepala sekolah ataupun guru yang dianggap senior yang memiliki kemampuan ataupun kompetensi profesional yang baik. Supervisi pendidikan terdiri dari supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial ini merupakan supervisi yang dilakukan pengawas pendidikan terhadap kepala sekolah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan supervisi akademik fokusnya adalah pada bantuan pengembangan profesionalisme dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Ngalim Purwanto, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Sedangkan menurut Pierre Sahartian, supervisi merupakan usaha pemberi layanan kepada guru-guru baik secara individual atau secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Dan yang terakhir, menurut Kimball Wells, supervision is an assistance in the development of a better teaching learning situation. Sehingga dari tiga pakar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa supervisi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka melakukan pembinaan dan memberikan bantuan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya atau dalam usaha memperbaiki pengajaran. Alur kegiatan supervisi dilaksanakan ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama adalah persiapan ataupun perencanaan atau pre-conference. Kegiatan selanjutnya adalah proses ataupun pelaksanaan ataupun observasi. Dan yang ketiga, hasil dan tindak lanjut atau post-conference. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu pada tahap 1, yaitu perencanaan, hal-hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penyusunan jadwal, yang kedua, instrumen penilaian, yang ketiga, perencanaan teknik, yang keempat adalah kontrak pelaksanaan supervisi antara supervisor dan guru yang akan disupervisi. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan atau observasi. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah menerapkan pendekatan supervisi yang tepat pada saat melaksanaan observasi, menerapkan teknik supervisi yang tepat, dan menerapkan prinsip supervisi secara kontinu, objektif, konstruksif, humanistik, dan kolaboratif. Dan kegiatan yang ketiga adalah post-conference atau hasil dan tindak lanjut dapat dilakukan untuk kegiatan evaluasi, perbaikan atau pembinaan, dan penyusunan program tindak lanjut. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan oleh supervisor antara lain. Yang pertama, membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, berusaha melengkapi sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah pengembangan metode pembelajaran yang lebih baik. Kemudian, membina hubungan yang harmonis kepada guru, tendik, dan siswa. Dan yang terakhir dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru melalui kegiatan-kegiatan seperti forum group discussion, workshop, dan training, serta kegiatan lainnya. Tujuan supervisi pembelajaran antara lain, yang pertama, membina guru-guru dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Tujuan selanjutnya adalah
membantu kepala sekolah dalam mendiagnosis permasalahan pembelajaran dan merencanakan perbaikan. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran kepada guru untuk terus senantiasa melakukan evaluasi dan pengembangan metode-metode pembelajaran. Dan yang keempat adalah mengembangkan mutu layanan secara maksimal dalam bidang profesinya. Sedangkan fungsi-fungsi supervisi menurut Piaget menjabarkan 7 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dan memberi fasilitas. Yang kelima, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota dan staf. Dan yang keenam adalah menganalisis situasi belajar mengajar dan memberi wawasan yang lebih luas dalam meningkatkan kemampuan mengajar guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi. Terdapat 4 prinsip dalam melaksanakan supervisi. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, yaitu sistematis, objektif, dan menggunakan alat. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip demokratis, yaitu mengedepankan sikap musyawarah dan menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kooperatif, yaitu bekerja sama dalam proses supervisi untuk dapat sharing ide, pengalaman, dan hambatan. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu mendorong guru untuk termotivasi dalam menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Setelah kita mempelajari tentang konsep dasar supervisi, selanjutnya adalah melaksanakan refleksi. Silakan kalian bisa menganalisis apa manfaat yang didapatkan setelah mengikuti materi perkuliahan pada hari ini. Tulis pengalaman kalian dalam learning journal yang terdapat pada Sipejar ataupun MOOC. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Apabila ada pertanyaan, dapat kalian tambahkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.